wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Ayan berharap semuanya dalam keadaan baik, bahagia, dan tetap semangat. Hari ini kita masih belajar surat At-Tin ya. Dan sekarang kita akan membahas kandungan yang terdapat dari surat At-Tin. Yang pasti Pak En udah yakin nih anak-anak di rumah sudah hafal semua surat At-Tin. Nah, sekarang anak-anak di rumah ada yang tahu nggak sih apa arti surat At-Tin itu? Surat At-Tin artinya adalah buah tin. Diambil dari ayat pertama, wattini wazzaitun. Dan surat ini terdiri dari 8 ayat. Dan surat At-Tin diturunkan di kota Mekah, termasuk surat Makkiyah. Artinya surat At-Tin diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Dan surat At-Tin juga adalah surat yang ke-95 diturunkan setelah surat Al-Buruj. Nah, sekarang kita akan membahas apa aja sih kandungan dari surat At-Tin ini. Kita akan mulai dari ayat pertama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Artinya demi buah tin dan demi buah zaitun. Nah, anak-anak, di ayat pertama ini disebutkan buah tin dan buah zaitun. Tahu nggak? Ternyata buah tin itu adalah buah yang enak, lembut, dan cepat dicerna. Dan manfaatnya juga banyak loh. Bisa menjadi obat, bisa memperhalus kulit, bisa mengencerkan dahak, bisa membersihkan ginjal, dan bisa menambah berat badan. Nah, sedangkan buah zaitun juga banyak keistimewaannya karena kandungan minyaknya yang berlimpah. Berikutnya ayat yang kedua, waturi sinin, artinya demi gunung Sinai. Gunung Sinai adanya di Mesir, memiliki ketinggian 2285 meter. Dan Gunung Sinai dikenal juga sebagai Jabal Musa, artinya gunungnya Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam pertama kali mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi rasul di Gunung Sinai. Dan pada malam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan terhadap Gunung Sinai. Berikutnya ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Maksud dari negeri yang aman ini adalah kota Mekah. Kota Mekah disebut sebagai kota yang aman karena siapapun yang memasukinya maka akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Dan kota Mekah disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Dan kota Mekah juga memiliki banyak sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Berikutnya ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Di ayat keempat ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses penciptaan manusia tidak sama dengan proses penciptaan makhluk-makhluk yang lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Dan seluruh anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah dan cantik. Berikutnya ayat yang kelima. Summa radadnahu asfala safilin.
Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna tetapi bisa turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Oleh karena itu, kita harus menjaga sikap dan perilaku. Berikutnya ayat yang ke-6. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak akan pernah hina adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Dan orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan di dunia dan di akhirat. Berikutnya ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Ayat ini menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan untuk perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Dan seharusnya manusia tidak meragukan lagi tentang hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bukti-buktinya. Yang terakhir, ayat ke-8. Alaisallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah sebaik-baiknya hakim? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, sebagus-bagusnya pencipta dan pengatur segala urusan, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya hakim untuk kita semua. Nah, sekarang anak-anak di rumah sudah tahu kan apa kandungan dari surah At-Tin tersebut? Baik, Pak En cukupkan untuk hari ini. Pak En ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.